Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas berkarakter. Perkenalkan, saya Muhammad, Kepala SD Islam Al-Hidayah Cinere. Pada kali ini akan menyampaikan best practice mengenai terbentuknya karakter murid dan hasil belajar dengan pendekatan dealer hati. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur di sekolah kami menjadi hambatan dalam mendukung guru untuk mengimplementasikan deep learning pada proses kegiatan belajar yang memungkinkan murid untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, serta memberikan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Oleh karena itu, salah satu fungsi dan tugas kepala sekolah sebagai manajerial, pengatur, dan pengarah harus memberikan dukungan penuh kepada guru untuk bisa mendampingi dan pelatihan, karena guru adalah garda terdepan dalam implementasi pendekatan mendalam dan berkelanjutan bagi murid untuk tidak lagi terbiasa guru dengan metode pengajaran tradisional dan tidak merasa kesulitan untuk beralih kepada pendekatan yang lebih berpusat pada murid. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam penetapan deep learning, saya optimis bahwa deep learning merupakan salah satu pendekatan mulia, yaitu pendekatan dengan pembelajaran dealer hati. Apa itu dealer hati? Dealer hati adalah deep learning harga mati. Bagi kami, pendekatan ini sangat perlu dilaksanakan di sekolah, sehingga dapat membawa perubahan yang positif bagi murid. Karena dalam pembelajaran deep learning, murid tidak hanya belajar untuk menghafal materi, tetapi juga untuk memahami dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang nyata dan kompleks. Untuk meyakinkan adanya perubahan yang signifikan dan tentunya maksimal dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam di sekolah, kami melibatkan guru kelas dan guru bidang studi lainnya untuk bersinergi dan kolaboratif. Hal ini dapat memudahkan kami dalam melaksanakan observasi pada pelaksanaan proses pembelajaran mendalam di kelas. Peran guru kelas dan guru lainnya antara lain adalah sebagai salah satu sumber belajar, fasilitator, coach, dan evaluator bagi murid, yang membantu murid untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Guru harus pandai dan memiliki kemampuan untuk merancang pengalaman belajar yang efektif dan untuk memantau kemajuan murid, untuk memberikan umpan balik dan komunikasi yang baik. Apakah metode yang telah dipilih benar-benar mendalam atau sekedar hayalan? Tentunya dengan memperhatikan yang memberikan pembelajaran yang holistik, bermakna, dan menggembirakan bagi murid, yaitu dengan melakukan yang pertama, memastikan pembelajaran sampai tujuan. Yang kedua, merancang pembelajaran dengan baik agar menarik bagi murid. Yang ketiga, memastikan pembelajaran bukan sekedar berjalan, tetapi murid berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saat melaksanakan pendampingan dan supervisi di kelas terhadap proses pembelajaran mendalam, melibatkan beberapa unsur, di antara adalah guru kelas, teman sejawat, dan guru bidang lainnya. Guru kelas dan bidang studi adalah guru yang melaksanakan proses pembelajaran deep learning di kelas. Teman sejawat adalah guru yang dipercaya bertugas mengamati pembelajaran
dan bisa berkontribusi untuk mengevaluasi dan refleksi pada akhir proses pembelajaran deep learning. Ada 4 trik langkah jitu yang saya lakukan untuk pendampingan pada dealer hati ini. Yang pertama, planning, yakni perencanaan yang esensial dan holistik. Untuk memastikan bahwa proses pembelajaran terarah, efektif, dan mencapai tujuan yang diinginkan, perencanaan yang matang membantu guru dalam mengelola berbagai aspek pembelajaran, mulai dari pemetaan kebutuhan siswa, desain pengalaman belajar yang bermakna, hingga asesmen yang relevan. Guru diajak berkomunikasi secara personal, menentukan perencanaan pembelajaran agar lebih terstruktur dan terarah. Yang kedua, organizing, mengatur awal dan akhir proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran dengan kesadaran penuh, di mana murid terlibat dalam proses belajar secara sadar, fokus, dan perhatian penuh terhadap materi yang dipelajari. Tentunya tidak hanya berfokus pada hasil, tapi juga pada proses pelajarannya. Selanjutnya, actuating, pelaksanaan pembelajaran yang berinovasi. Guru diarahkan dalam pelaksanaan pembelajaran deep learning dengan mengadopsi buku panduan yang saya buat dengan judul SAIH. Apa itu SAIH? SAIH adalah Stimulan Anak Indonesia Hebat. Buku ini sebagai panduan untuk memudahkan proses alur pembelajaran yang menitik beratkan pada hasil pembelajaran, belajar mendalam, dan karakter murid. Bagaimana dalam proses pembelajaran KI, yakni 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dengan 3 elemen dasar mendalam, yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Pembelajaran menjadi sesuatu yang menarik dan tidak menakutkan. Hujan turun ke daratan atau butiran-butiran awan yang mengandung butiran air turun ke bumi. Nah, untuk kondensasi yang keempat adalah controlling, yaitu pemantauan dan merefleksi serta evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama beberapa guru dan teman sejawat melakukan refleksi untuk mengatur dan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang sudah dilakukan agar semua guru mengetahui proses pembelajaran mendalam yang benar untuk terus berinovasi dan inspiratif pada pelaksanaan pembelajaran dealer hati, dengan harapan bahwa akhirnya semua guru dapat menerapkan pembelajaran deep learning untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam merancang pengalaman belajar mendalam yang efektif dengan hasil pengalaman belajar yang mendalam, relevan, dan memotivasi serta menghargai siswa. Pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif. Murid tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam perjalanan belajarnya. Mereka terdorong untuk bertanya lebih jauh. Pembelajaran mendalam menumbuhkan pemahaman yang kontekstual. Mereka tidak hanya menguasai rumus, tetapi tahu kapan dan mengapa rumus itu digunakan. Disinilah perbedaan antara sekadar tahu dan benar-benar mengerti. Ketika ruang untuk menciptakan solusi, maka mereka tidak hanya belajar untuk sekarang, tetapi untuk masa depan. Maka marilah kita terus merancang pendekatan dengan dealer hati ini, dengan pikiran dan harapan pembelajaran yang bukan hanya mengajar, tetapi juga mengubah dan membentuk ketangguhan, rasa ingin tahu, dan ketekunan belajar bahwa ilmu tidak hanya untuk ujian, tetapi untuk kehidupan, pekerjaan, dan
kontribusi sosial.